Saling memberkati Ibu. Nah, inilah karena kita dapat ridha dari keluarga. Jadi di sini saya menemukan pasang wajah ceria yang glowing. Jadi mungkin guru TK bisa bilang begini, undur Wil, yang dicari yang glowing. Monggo Bu Wil, waktu saya serahkan sepenuhnya, kencan bersama Bu Winandari yang luar biasa. Mohon maaf jika kami bertiga beda karakter, beda cara berkomunikasi, karena memang kita bukan anak kembar. Monggo. Terima kasih Bu Yis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu setelah menerima materi dari Bu Cin? Semangat ya. Memulai untuk apa yang disampaikan oleh Bu Cin tadi. Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Apa yang diterima tadi, monggo. Apa Bu? Yang penting yang dari Bu Cin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cin materi yang sudah diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Cin nanti menjadikan bekal kami di lembaga kami, dan mudah-mudahan menjadi amal baik bagi Bu Cin nanti. Yang ingin saya tanyakan Bu, kami ini berasal dari pesisir Bu. Mayoritas orangnya keras-keras, termasuk saya juga keras. Sebab saya bukan dari bangsa lembut. Parenting itu yang diadakan di TK saya itu mendatangkan narasumber, dan dua lembaga dari KB dan TK itu jadi satu. Terus menurut saya pribadi itu kelihatannya saya kurang mengenal begitu. Bagaimana kalau parenting itu diadakan per kelompok A, kelompok B, kelompok KB, sendiri-sendiri. Tadi ada kegiatan bersama anak dan orang tua, sekaligus kegiatan untuk seandainya membuat apa seperti itu ya. Kalau dijadikan satu 80 anak itu rasanya kelihatannya berubah. Mungkin di TK lain enggak, tapi kelihatannya di TK saya seperti itu. Berubah, ngomong kuabe, anaknya ngomong, kemudian melo ngomong, anak sebelah ngomong kabe. Angka ini diadakan di atas. Saya tidak ikut ke atas, sebab saya ada kendala. Saya dengarkan dari bawah itu namanya Yobut pakai nafas. Kalau saya inginnya kelompok lain dari tapi dengan kegiatan dan tema yang sama, apakah itu boleh, Bumi? Terus untuk menanggapi dan melanjutkan dari kunci nanti tadi masalah anak, masalah murid. Saya itu menghadapi anak-anak yang keras, jadinya saya juga agak ikut keras, begitu. Mungkin dia jadi rame seperti itu, mungkin. Tapi kadang-kadang anak dikeras malah jadi keras, malah jadi keras. Terus kalau saya pakai teori yang halus, yang teori dari parenting, teori dari ketekaan itu. Biasanya anak-anak malah muncul seperti itu. Jadi pakai teori tapi pakai agak keras sedikit. Tapi jangan lupa Bu, kalau kita masuk kelas atau mau mulai pelajaran itu tidak sekedar berdoa. Biasanya kan berdoa mulai doa sebelum belajar. Tapi sisipkanlah doa yang benar-benar dari hati kita, dan doa untuk kekuatan kita melawan anak-anak yang keras tadi seperti itu. Yang saya lakukan seperti itu.
semangat dan saya diserahi anak-anak ini merasa gini Bu. Anak-anak ini bentuknya merah, ingin saya warnanya merah, ingin saya buat menjadi unyu-unyu, jadi merah pink. Jadi saya mengembangkan selain teori dari kepekaan, selain teori dari parenting tadi, kerjasama dengan orang tua, jadi saya selalu menyisihkan doa dari hati saya, menguatkan hati saya, menguatkan tenaga saya untuk menguasai anak ini. Tidak tanda kutip ya, Bu, tidak menguasai ini bagaimana, tapi supaya liputan ini tidak hanya tertarik pada materi saya, pada pembelajaran, tertarik pada saya. Walaupun saya tidak cantik, tapi saya tertarik. Kalau anak sudah tertarik pada saya, otomatis apa yang saya katakan itu pasti mengikuti seperti itu. Ini yang sudah saya alami Bu, seperti itu. Mungkin ada ibu lain yang ingin menambahkan dan menambahkan untuk kekuatan saya menghadapi anak-anak pesisir yang keras, mungkin ya. Seperti itu nanti dari teman-teman saya dari pesisir sama juga seperti saya, monggo ditambahi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bu Sri ini. Ya, untuk materi kami sudah diawali oleh Bu Yin ya tentang parenting dan bagaimana menyampaikan parenting ke wali murid yang ada di lembaga kita. Ternyata Bu Sri Aimah punya keluhan 80 wali murid ditambah dengan 80 siswa ditambah dengan gurunya ditambah dengan narasumbernya ngomong barengnya. Kita bisa membayangkan. Nah, memang tidak gampang ya, memang tidak gampang. Kita loh semuanya di sini belajar, ingin bisa memberikan materi parenting kepada wali murid kita. Ya Pak tidak Ibu? Ya. Karena sudah dari awal di-share bahwa materi kita pada hari ini adalah TOT tentang parenting. Trainer seperti apa yang saya kasih judul pada hari ini, yaitu trainer dalam pekerjaan. Maksud saya pekerjaan apapun itu, walaupun selain parenting atau pelatihan workshop bisa masuk begitu. Memang semua narasumber pernah menjumpai seperti itu. Kita sendiri di sekolah ya ngerapati gurune tok. Ini loh, kepala sekolah yang ngomong, yang lain gurune yang ngomong, ya pada. Itu yang membuat susah kita. Itu di mana-mana Bu. Memang gampang kita baca teori, kita sudah berdoa, kita sudah apapun kita usahakan, tapi ternyata kenyataannya seperti itu, ya di lapangan itu seperti itu. Nah, kalau di saya, ya Ibu ya, di saya itu benar-benar saya tuh dikatakan nyengit begitu, karena apa? Kalau mau rapat itu saya paparkan peraturan Bu, aturannya nanti bicara bergantian gitu. Jadi kalau ada yang bicara, yang lain nyaut, nggak mendengarkan, itu langsung saya tegur. Aturannya apa tadi? Walaupun sesama teman gitu. Jadi dari awal kan sudah ada perjanjian ya. Nanti saya bagian mengingatkan kalau ada yang tidak mendengarkan gitu ya. Karena saya paling tua. Nah itu. Karena walaupun saya nggak kepala sekolah, tapi saya yang paling tua. Jadi bagaimana setuju semua? Setuju. Jadi yang saya ingatkan tidak akan sakit hati. Ayo, aturannya gitu. Jadi langsung diam. Jadi kalau siapapun yang berbicara, walaupun itu tidak kepala sekolah, walaupun tidak wakil kepala sekolah, walaupun itu hanya sebagai apa itu? Di tempat saya ada tuan dapur ya misalnya yang ngomong. Nah, itu harus kita dengarkan gitu ya. Jadi ayo aturannya hanya gitu toh. Kok alhamdulillah diam Bu, alhamdulillah dia mau mendengarkan gitu. Itu yang pertama. Jadi harus ada aturan ya, dimanapun ada aturan. Itu kalau teman-teman kita. Tapi kalau anak-anak dan wali murid bisa Bu, bisa kan Bu? Bisa kira-kira?
Tapi itu butuh proses bertahap, ya kan? Dari awal murid kita masuk kelas loh, mencolot munggah meja, gurunya ngomong loh nggak didengarkan. Jadi apa yang disampaikan Bu Cinanti tadi membuat keyakinan kelas. Dari anak masuk itu sudah disebutkan keyakinan kelas 1 bicara pelan, 2 duduk tertib, 3 bicara bergantian. Itu tuh sudah dibaca. Setelah dibaca sampai apal. Kalau misalnya ada anak yang rame, itu langsung ada yang mengingatkan, gitu ya. Kalau di saya ada pemimpin ya, pemimpinnya bertugas mengingatkan, jadi dengarkan Bu Guru, gitu ya, menyelebrasi itu. Jadi itu sehari itu saja 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak berhasil, ya Pak tidak? Ya. Susah banget itu anak-anak itu kalau disuruh nantang itu susah banget, karena mereka anak-anak kan, karena mereka anak-anak nggak boleh memang kita itu memaksakan diri anak-anak harus diem. Kalau anak ingin bicara ya harus kita support, malah itu yang mereka menambah kosakatanya kan. Seharusnya TK itu seperti itu, harusnya dulu itu seperti itu memang. Tapi kenapa ya kita kok kepingin anak-anak diem? Ayo, aku juga ngerti kenapa. Jadi kalau saya pendampingan, saya punya ya ini. Habis itu mungkin di sini juga ada yang anggota TK Pertiwi. Ada 37 TK ya, binaan TK Pertiwi yang 3 bulan sekali itu saya diamanai oleh dari Charity Foundation untuk mendatangi TK tersebut. Dan saya sering kali melihat guru ngajar. Kenapa bocah kok dipaksa menang gitu saya itu. Rame itu malah bagus sebenarnya, rame itu malah bagus. Itu dia, ya karena dia kan dia nama dia kok, dia cewek kok. Nah ini teman-teman dari Palang bilang kalau menurut saya diam sampai yang apa itu ke sekolah saya pernah mengatakan sekolahnya perai dari tahun 2015, padahal di dalam itu banyak. Itu kalau pada waktu pembelajaran tuh. Tapi kalau pada waktu istirahat ya berdoa ya rame, gitu ya. Kalau berat ya. Ingin tahu teknik saya? Pengalaman sharing ya. Berarti menyukai nggak apa-apa? Sedikit. Yang pertama waktu awal pelajaran baru itu sudah saya kenalan dulu ya. Karakter anak kita lihat, kita tanyakan ke orang tua itu pertama. Jadi anak tuh kalau lewatnya itu gitu ya. Jadi itu harus ada itu ya. Duduknya part kita gitu. Jadi tempat duduk kalau di mana-mana gurunya jauh. Kadang begitu. Kalau saya nggak mau mengontek pejabat sekolah takbiran ini. Gitu ya. Terus kegiatan dia cari yang itu kegiatan tidak memaksakan anak, itu anak-anak seneng ya. Pas waktu 2 minggu kan transisi PAUD ya, transisi PAUD SD, kayak kelompok B ke SD. Tapi saya dari kelompok KB ke TK itu juga transisi ke saya. 2 minggu saya pakai asisten awal, saya pola-pola yang akeh. Terus saya membuat kegiatan itu juga bagaimana anak ini terbiasa sekolah gitu, ya. Sampai lomba itu lomba jarian, pakai jari, jadi dia berjalan. Cocok ya. Itu dia senang kok, dia senang. Yang cowok itu senang. Si cowok tak gawana jari cowok, si cewek tak gawana jari cewek. Berjalan lurus dengan jarian. Nek sing kolek akeh, tak kowe sira do singsun. Dia begini. Juga bisa bareng. Itu setiap hari saya cari kegiatan-kegiatan yang itu. Jadi orang ini Baca. Olehmu guyu kok meriah. Dia lomba. Kita belajar menjadi orang Jawa. Jadi ini ya. Nah itu. Jadi begitu. Jadi kita 2 minggu full melatih anak-anaknya biar tenang gitu ya. Karena tiap tahun itu cuma nggak Bu. Jadi
anak-anak informasi bunyi dibagi lagi ya. Contoh gitu ya, dari surat itu satu-satu masuk sebenarnya nutup teh kan, sebenarnya kan di pintu tutup, jadi kasih nomor loro, gitu, sampai tidak berbunyi. Gitu. Kalau masih bunyi, besok kita ulang lagi ya anak ya, karena kita belajar menutup pintu. Jadi semua kegiatan itu kita arahkan ke anak itu berakam. Gitu. Itu yang pertama kalau di saya. Coba. Kadang ini Bu, hari berikutnya dia membawa. Saya tuh punya ini Bu, aku dulu gak nampak Bu, tapi apa? Nampak. Jadi nampak tak taruh sini. Jadi dia berjalan gini. Itu kan jadi gini. Nah itu sabaran loh ya. Jadi tak taruh sampah itu membawa beban di atas kepala, gitu ya. Jadi setelah itu biasanya membawa air dicangkir sampai tidak tumpah. Gitu. Yang tidak tumpah sampai di sana utuh airnya dapat ribet dari guru gitu ya. Jadi nampan saya itu sampai 150 nampan, karena buat saya 150. Semua punya nampan ya, jadi nampan kotak-kotak kecil itu dan gelas. Nah isi air itu berulang kali Bu. Kok hanya hari Sabtu. Kok itu lagi Bu? Kemarin kan masih tumpah, itu harus nampan sampai tidak tumpah gitu ya. Jadi tapi anak seneng kok Bu bawa nampan semua, tak setelah musik gitu ya. Sambil pernah dia status saya enggak ya? Tak saya kalau biasa dengan status. Jadi itu kayak kalau kasih biasa saya. Jadi nampan kita kasih air, ayo sampai tidak tumpah, sabar gitu ya. Akhirnya dia itu terlatih Bu sabarnya. Kalau saya dikurangi lah itunya. Kalau ngarang kegiatan-kegiatan yang begitu. Tapi guru ngajar itu ya, kalau di saya itu di jalan kantor terus mikir apa orang belajar skill. Dan itu ya sampai itu sekolah lagi kita kayak apa ya itu saya gitu ya. Jadi saya selalu berpikir seperti itu sampai menemukan kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh guru saya dan dari guru itu sama gitu ya, sama. Jadi tidak sebagainya kelompok kafir dengan kafir. Saya kelompok kafir kocar aja karena separuh dari sini ya. Saya kelompok sudah bisa menjadikan airnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua kalau di saya ya, yang saya cobakan itu ini kegiatannya Bu, kegiatannya nggak putus. Kalau saya putus akan mati. Jadi berdoa, waktunya berdoa mulai habis berdoa kan ada lagi berita pagi. Nah jadi habis berdoa selesai, waktunya berita pagi. Dia sampai terus berita pagi gitu. Jadi sudah terus berita pagi ada yang berita. Kita turunkan ceritanya anak-anak ya. Kemarin saya pergi ke rumah nenek. Kita turunkan kemarin gitu. Berita pagi ditulis ya sama gurunya. Kemudian anak-anak itu mengamati tulisannya. Kemudian melingkari huruf yang kalau mau kafir, yang kalau mau PKA suku kata, yang kalau mau B melingkari kata sampai nanti ke kalimat ya. Itu proses juga. Jadi melingkari itu pun juga siapa yang tenang. Jadi aturannya angkat tangan tapi tidak berbunyi, gitu ya. Jadi kalau angkat tangan saya ibu saya tidak nggak suruh. Anak itu malah disuruh soalnya Bu. Jadi mulutnya. Cocok kan? Tapi gurunya harus konsekuen loh ya, harus tahu benar-benar yang memang yang dulu siapa loh. Kalau jadi kan rame, jadi benar-benar itu sudah janji hati anak itu loh Bu ya, peka ya. Jadi yang dulu ya harus kita suruh, yang kali harus selesai. Jadi kita harus benar-benar teliti, ya. Makanya satu kelas itu tidak mau lebih dari 15, saya tidak mau. Berbunyi mau yang kayak apa nggak mau, oke? Untuk 15, aja sampai level 15, walaupun di single ya, walaupun di gubuk-gubuk, walaupun di balai desa. Gitu ya, jadi kalau kelasnya kurang saya keluar gitu, ada yang keluar satu gitu ke rumah ke rumah tetangga, ke rumah wali murid gitu saya ya, tetap mengajarkan pembelajaran. Itu yang pertama. Terus jadi berita pagi jurnal, waktunya kita ke jurnal ya terus. Jadi tapi kegiatannya itu menyenangkan, walaupun jurnal itu juga menyenangkan ya. Misalnya
kita jurnal pilihan itu kan kami kalau misalnya tema rumah bawa bantal, bawa guling, yang kecil-kecil itu Bu, itu dia mencontoh tulisan yang jadi guling bantal gitu. Atau kalau minuman ya saya bawa gini-gini, anak-anak langsung waktunya kita ke jurnal sudah paham dia mencontoh tulisan. Jadi tapi sebelum jurnal kita kasih tahu ya, kalau gurunya rame, muridnya mau rame, ya pada. Ya. Saya paling gak suka kalau guru saya ngasih contoh sambil bicara terus saya gak suka. Ayo dicoba. Kalau ngasih contoh jurnal misalnya, kalau tema minuman ya kan bawa ini ya. Anak-anak, waktunya kita ke jurnal, kepada semua. Kegiatannya yang pertama adalah mencontoh tulisan. Ya kan ya. Selesai. Itu aja, ya. Kan itu mencontoh, bukan membaca, gitu. Ya, mana ya sampean? Kok sama ini cewek bingung ya. Nah itu. Jadi cukup mencontoh kan biasanya kan kita kan ada tuh indikatornya ya kalau itu. Nah, sekarang kalau kegiatan inti misalnya, jurnal dengan selesai semua, basic, terus habis itu di saya itu pilar ya. Waktunya kita ke pilar. Pilarnya kan hanya 10 menit atau 15 menit. Bawa bukunya, terus dongeng. Kalau dongeng kan mau semua mau belajar dongeng, ya kan? Dongeng itu semuanya dongeng gitu ya. Terus dari situ istirahat, makan, kegiatan inti. Di kegiatan inti juga saya paling gak senang kalau guru saya itu bicaranya terus ngomong aja. Perlu mesti bocahnya jadi rame. Jadi kita mau buat telinga itu berisik anak kecil itu. Dia bagus. Dia akan asal tenang, gitu ya. Kadang-kadang takut kalau musik dia nyanyi, gitu ya. Mau istirahat dia nyanyi pilar ya. Bukannya curang, bukannya sombong, itu sambil diiringi musik. Musiknya lo cuma asalan cilik gitu. Di kelas saya semua punya asalan cilik-cilik suka buatan. Tahu Bu? Cilik tak tuh tak bina semua Bu itu murah kok, cuma 200.000-an berapa itu. Jadi, saya aku kayak Bu pelatihan loh, guru-guru asalan musik gak bersuara lagi kan? Karena tahu. Wingi, bucin itu jadi pesertanya juga. Pesertanya itu uang seksual yang senior Bu kemarin itu. Saya diundang di SD Semande itu bucin. Semande 1 ya. Di Semande 1 itu minta materi ke saya gitu. Saya disuruh menyampaikan dan di sana itu malah bapak kepala sekolahnya itu malah jual joget malah apa gitu. Jadi ternyata semua mayoritas itu senang musik mulai dari PAUD sampai orang tua. Itu loh, kemarin itu loh ada kepala sekolah SD ya, tapi dia juga senang dengankan saya pede aja, saya guru TK loh Pak, jadi kok mau saya duduk manis gini saya gitu. Jadi dia mengikuti alur saya karena saya setelah musik terus. Itu ini kan harus punya khusus cilik, jadi kita ya kesel ya dengan setelah musik. Jadi kalau ada lagu jenengan cari musik gobel lah. Kalau saya karang sendiri, buat sendiri, kalau saya kalau jenengan gobel nggak apa-apa. Cari musik yang kosong, kalau oke gitu ada semua. Mau di dalamku ada yang ada enggak Bu? Semua lengkap kok, satu-satu tuh pakai musik semua. Karena seneng, jadi seneng terus habis itu kegiatan inti kan beristirahat, nanti istirahat ya. Kegiatan inti juga begitu. Misalnya tema apa Bu jadi? Misalnya temanya ini makanan, ya soal makanan ini. Ini kok ambil ya? Misalnya ini makanan. Kalau makanan kesukaan aja ya, makanan kesukaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau di anak-anak ya, anak-anak hari ini kegiatan kita adalah memilih makanan
Ayo, 3 loh. Itu pasti bukan anak ya. Memilih Makanan kesukaan. apa anak-anak? Memilih makanan kesukaan. Anak-anak lebih senang itu. Satu kalimat, tapi diulang-ulang, ya, sampai dia jelas dengan dia lakukan. Guru akan memberikan contoh cara memilih makanan kesukaan. Perhatikan ya. Digeleng-geleng dong. Selesai, gitu ya. Waktu selesai, anak-anak mendengar kita loh. Iki kanggo pesisir lho, Makanan Mbak. semua boleh-boleh loh. Soalnya kepengen. Nah, boleh-boleh, ini mesti malah-malah. Jadi makanan si orang lain ini diberikan yang ini lagi bumi selesai, ya, gitu. Dibalik masih, lagi bumi. Baru selesai. Kalau di saya ini tak tanpa ya, tak kalau ini kantong-kantong gitu ya, jadi kantong, tak kasih kantong plastik keluar itu diisolasi, terus dibuat kantong. Gitu kalau itu makanan ya. Jadi bukan gambar, bukan tulisan, tapi langsung bendanya, gitu ya. Jadi kalau ini anak-anak, memilih makanan kesukaan, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ayo, kamu suka? Apa? Iya ya. Iya ya. Gimana ya? Makanya bocah cerewet ya mereka gitu nih. Tapi itu harus konsisten Bu, konsisten. Maaf Pak, itu pengalaman saya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Ini kok gini, siap. Itu harus konsisten Bu, dari kelompok Ya, kami. Bu, konsisten sama itu, Bu. 31 tahun, 33 tahun loh Bu saya ngajar. Berbagai cara itu susah banget untuk menenangkan anak pesisir. Sungguh itu. Ini pun butuh proses ya, butuh proses. Pertama ya rame, ya tak gue nolai. Jadi nanti aku beda ini jadi ngomong. Cuma aku butuh kayak bisu gitu ya. Nah, jadi selalu saya blendoto lebih blendoto. Jadi kalau apa-apa, misalnya aku ngerti loh padahal ini loro gitu ya. Tapi aku mau ganti yang loro, aku dari yang ini dulu. Aku dengerin musik. Perlu bagiannya kalau tarik aku gitu ya. Lalu aku sebuah satu tereng jangan apa dilihat Bu anak-anak ya. Pas apa ya kok orang temen ya. Tapi udah dilihat, jadi harus punya taktik lah. Karena apa ya, taktik. Nah itu coba kalau lihat, kalau dilihat ini enak. Apa dulu ini? Ternyata satu. Ini kebetulannya. Oh, betul disuruh pilih angka 2, ya. Jadi berarti kelompok loh. Tapi ini angka 2 anak ini enggak. Kayak apa bulan? Ini. Lalu merah sweat gitu nggak usah gitu ya. Jadi, nah itu pun harus ada satu guru walaupun nggak kepala sekolah yang di sekolah, saya disegani, saya iso pimpin guru-guru ini ngomong. Mas wedi kalau bocah sing nom-nom. Saya bocah nom-nom pinter-pinter, jadi kan itu dipinteri ya pada. Sing tua saya kira itu kepala sekolah, ya kan ya? Sing nom saya kira, kene tunggal dodok ngacek ya kan? Jadi saya nom perlu membantu laptop. Merbantu PT pintar, laptop. Tapi tidak harus apa itu? Akut jadi. Ayo, harus berani. Yang tua-tua harus berani. Saya kira apa sih kritis?
Teman-teman, ini sebelum saya pindah dari sini, gitu ya. Apa lagi? Kita harus berusaha, gitu ya, dan harus berusaha. Tapi ya supaya ini bertahan gitu ya. Jadi pengalaman itu kalau mau tahu, begini, selalu mau gini loh, gitu ya. Benar ya, gitu ya. Selalu mau gini loh. Saya ketemu sama pengalamanku ini. Aku ketemu sama, ayo aturannya mau gini. Misalnya kuning, artinya gimana? Bicara bergasian, biasanya aku sih ngomong, ngomong gitu ya. Jadi kita harus tegas. Oh, jadi diberi ya, gitu. Harus tegas. Dan itu baik, baik kan? Bukan yang hal yang kalah, gitu ya. Jadi kita mengumpulkan guru-guru, kita harus ngasih contoh. Corong ini gitu, corong ini, gitu ya. Tapi misalnya kalau ada teman kita yang punya pendapat, itu satu yang pimpin rapat harus ngasih kesempatan. Gimana Bu? Gimana Bu? Kamu kan betul punya pengalaman iso menjadi apa gitu ya? Itu selalu hari Sabtu Bu saya. Selalu hari Sabtu. Piye Bu? Ayo, ini Bu betul-betul kalau senang Bu, uang Bu. Aku ingin ini kita ini. Nah itu dipakai untuk seluruh guru. Satu kumpul lagi. Berhasil apa enggak Bu? Betul, gawe tekniknya Bu ini berhasil apa enggak? Itu kalau saya ya, jadi saya selalu mengkorek kelebihan bukan mengkorek kekurangan, gitu ya. Nah, kalau kekurangan itu saya tahu sendiri dari supervisi setiap hari. Saya setiap hari nggak ngajar, nggak kasih kelas. Jadi, kalau nggak mau, aku sekolah dewe, aku mau nggak dodok. Gitu. Maksudnya kalau sama saya ulang, kayak gitu ya. Jadi masuk data ke guru, gitu ya. Jadi kepala sekolah ulang, ya. Gitu. Saya ada tegas, aku tuh ngawasi tapi ulangi beberapa orang gitu. Karena yang melakukan kehilangan di sini saya, dan saya sudah sudah terbukti lah ya. Menurut saya dari dulu banyak gitu ya. Tadinya 20, tadinya sekarang sudah 150 gitu. Yang lain kan baru-baru. Itu saya suruh untuk memberikan pendapat satu-satu di bidang, gitu ya. Ayo bedanya tutupi. Ayo seperti ya, di satu-satu saya tanya. Itu silakan dicontoh dan harus contoh gitu ya, biar sekolah kita maju dan adil. Aduh, sering di antara kita. Aku lo perintah soalnya kali suwi, aku saya ini kamu jelas nolongi suara nolak itu. Karena beri kesempatan ngomong kurang ngomong nggak inget. Gara-gara sudah tidak menjadi kepala. Jangan mau kalau saya jangan mau. Kita yang mau merintis TK ini kita harus tetap merintis, tetap semangat, ya. Siapapun itu, ya. Saya lebih tua, saya lebih lama di sini. Nanti saya yang bicara dulu di depan murid, baru nanti diteruskan oleh kepala sekolah. Jadi saya dulu yang itu. Nanti habis ini Bu Al, kepala sekolah yang ngomong. Kalau tentang SPP, Bu Nurul, kayak gitu. Kalau di rapat itu saya bantu. Rekreasi sama Bu, rekreasi aja sama rekreasi Bu Am, gitu ya. Jadi yang kita semua bicara, gurunya bicara. Itu melatih guru kita untuk PD di depan wali murid, itu ya. Bukan dimonopoli terus kita enggak. Halo Ibu. Hai. Aku mau cerita aku. Untuk tema makanan itu biasanya kalau di tempat saya itu kan kas itu kan kurang ya, masih kurang kas TK itu. Jadi saya memberikan penugasan kepada murid untuk satu anak membawa makanan tidak boleh sama. Apakah boleh itu sebagai penugasan kepada murid sebelum ada acara tema makanan? Biasanya saya gitu. Terima kasih. Ya Bu Dewi, tadi makanan kan banyak soal ya. Jika di sini kan ada ini. Ya. Kalau di saya, makanan itu kan topiknya lain-lain ya. Ada jagung, pelas misalnya ya. Atau apa misalnya jadi yang makanan itu? Jagung. Jagung ada. Nasi jagung. Nasi itu macam-macam. Ada nasi jagung, ada nasi goreng, ada nasi kuning, ada nasi bobo, nasi uduk. Nah itu.
Saya tidak pernah mengobarkan wali murid kalau saya. Kalau nasi uduk saya tuku sak buntel montok wae nang di pasar. Ada yang bagian belanja saya. Berarti itu yang belanja. Berarti kamu titip nasi uduk sak buntel. Berarti kamu titip nasi kuning sak buntel gitu ya. Jadi terus itu kan tidak banyak. Itu kan tidak banyak. Sak buntel kanggo beberapa kelas. Nasi kuning tak ada iklim cilik. Jadi plastik. Kan saya di sini. Nah, terus ini mas Pedro ya, oh iya mas Pedro. Biar apa ya, menggerakkan wali murid dan juga tidak ini sekolah nggak rugi karena tema kita makanan ya. Nah ini triknya. Ini kan makanan tadi tak pasang negeri. Nah ini nasi kuning. Oh jelas semua kegiatan harus ada tulisannya. Nasi uduk, gitu ya. Biar anak amati ini. Terus kemudian nasi kuning. Nasi bungkus. Nasi goreng. Asgor. Nasi bungkus. Nasi jantung gitu ya. Ini aja jadi kalau dia dewe saat itu. Akan memang. Nah, ini kan anak-anak maju gitu ya. Satu kelompok misalnya dia dimulai dari buyul. Suka nasi apa buyul? Tapi tadi kegiatannya belum tak omongnya ya. Anak-anak, kegiatan kita hari ini adalah memilih tentang makanan, yaitu nasi. Apa anak-anak? Nasi. Apa anak-anak? Nasi. Iya. Ini ada nasi kuning. Ini ada nasi jagung dan lain-lain bergabung. Wes foto nasi ada macam-macam. Hari ini kegiatan kita adalah memilih nasi kesukaan. Bu Guru akan berikan contoh cara memilih nasi kesukaan. Perhatikan ya. belajar bisu cara Pak Farid. Pak Farid belajar bisu. Marai cah pesisir ya. Cengangaan. Kan satu kelompok itu kayak sekarang gitu ya. Jadi sepeda diberikan yang anak ke dua. Kelompok lagi. Kelompok anu bisa moco-moco. Pakai bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Pertama mesti mau dari Bu kalau sinami. Sampai kabeh. Coba. Wes 70% akeh sing menang tinggal sinami. Kan tuh mesti kepingin jadi senang apa dia senang apa gitu kok. Anak aduh. Coba dia senang apa? Dia ingin tahu, gitu ya. Jangan lupa ini mau dibuntelin ya sesuai tulisan. Jadi sama anak buntelan-buntelan ya. Gini ya teman-teman, halo. Hai. Kita senam dulu ya. Kita senam dulu. Kamu sih senang banget. Baik ringan. Dengan kedua kaki, dengan kedua tangan, dengan bergerak terbuka.
ya. Lagunya saya share, nah itu loh, HP ku hilang kabel itu, ya, kali. Aku jalui tawa-tawa saya bertahan nih di sini palingan, pembinaan jadi robot tak beli kabel. Saya dikit tak kali lagi bu. Saya dapat lagi nih, tapi lagi berpikir ini saya. Biasanya saya tuh minta buahnya dulu pak, tak jalur melihat bu, aku jalur bu, gitu ya. Jadi yang sudah saya berikan saya ambil lagi. Akhirnya ngomong itu ternyata ya dia, begini hatinya ya dia nyetel itu ingat saya, gitu betul. Kena seri itu lah jangan setel pak, eling video bilang ya. Itulah yang membuat saya itu barokah ya, diucapkan urusan saya. Terima kasih. Ayo apa lagi? Ya, makanya itu harus jadi ya. Next, nah, apa yang dilakukan seorang trainer? Ibu-ibu semua setelah pertemuan ini, ibu-ibu harus semua sudah siap untuk menjadi seorang narasumber, khususnya parenting. Ayo, kabeh kudu gawe parenting, bangun dari statusnya ke aplikasi. Ya. Tapi kalau menurut saya di sekolah itu programnya harus bersama-sama. Ojo oleh nek gurune sampean iku mencolok dari program dhewe. Aku kan kula murid jangan pernah kulit ya. Harus tegas. Nek turun kula murid, kula pembelajaran nek jowo ngene-ngene dadak ana sing menang yoga iku dadi cidrone wali murid. Iya ada? Ada satu orang yang harus kendal di sekolah itu. Mas ibu mulai diriwakan enak oleh kalau kabeh. Makanya harus dirapatkan di hari Sabtu atau hari apa gitu ya. Jadi sharing. Anak program apa enak? Ayo di program apa bututi? Biasa sih kok enggak? Ayo kalau ngomong faktor. Yo, nah aku yang faktor gitu ya. Setuju? Ya bagus. Training juga begitu. Pilih, kalau training kan kelas C belajar. Gurune dhewe sing narasumber. Setuju baru semua mengadakan parenting. Satu kelas narasumbernya ibu gurunya sendiri. Giliran kelompok A1 Senin, kelompok A2 Selasa, betul LCD cuma satu. Sanggup ibu-ibu? Tapi Pak aku orang ayu. Satu. Bisa itu materi itu buat sendiri ya, dia sesuai dengan situasi kondisi yang ada di sekolah. Yang kedua boleh niru, boleh double ya, tapi harus mencari yang sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Saya yakin itu harus sangkut pautnya karo awake dhewe, karo diri kita, warga akan tertarik. Sekarang contohnya apa Bu? Yang ada sangkut pautnya dengan diri kita. Yuk. Ya, materi apa? Kesehatan misalnya, kesehatan. Kenapa aku memang bimbing? Karena saya kan sering kemana-mana parenting itu ya. Itu wali murid mayoritas senang dengan sing berdinone dilakoni. Ternyata pengalaman saya, waktu bujuku sakit ya, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kena stroke, kemarin itu saya sampaikan juga di Lihat Rutin ya. Saya tuh mau nangkap personalisi aku ya, dia tuh pengen tahu. Jadi pengalaman saya karena saya dapat amanah dari dokter ya, yang menyembuhkan suami saya stroke biar bisa sembuh, bisa jalan, bisa apa sekarang. Itu pertama manusia itu nggak boleh hanya duduk, makan enak, tidur begitu. Apa Bu, suami saya itu makan enak kalau turu, makannya nggak harus bagaimana Pak? Kan kegiatan ya sudah, tapi dengan duduk. Karena ada tamu di rumah harus datang kafe, gak sama bibi, gak punya kantor gitu. Malah jarang di kantor. Orang itu malah kantornya namanya rumah saya, gitu kan? Memang iya begitu. Nah itu kan duduk. Ternyata kita kan semua punya sendi ya.
kita punya sendi. Mulai dari anak PAUD, anak KB, itu semua sendi itu harus kita gerakkan sesuai dengan fungsinya. Ini kalau sendi apa begini di sini? Pergelangan. Oh, sendi apa? Ada sendi peluru, ada sendi esal, ya. Terus ini ya, dia berarti harus kita gini-ginikan. Lutut ya harus kita gini-ginikan. Nah ini guguk ya harus kita gini-ginikan. Guguk. Lalu itu kan foto, ya kan? Ada yang bisa juga. Kalau dengar itu, dia mesti menguasai ngomong. Berarti kan benar-benar Bu, perbuatan apa Bu? Sendi ini orang cairane, jadi pembuatan. Kenapa sendinya jenengan kok berat-berat? Itu orang cairane Bu, tak butuh gambar, gitu ya. Gambar sendi, terus ono cairane. Aku gogel, ya kita kena oleh kanva, anak babi itu hujan kadang ya, gitu. Nah, itu akhirnya dia perhatikan oh dari seminggu kan banyune. Nah, itu udah dari gerak-gerak no, kayak sepeda itu kan dari wayoli dari saya yang diolai orang macet. Itu sama dengan tubuh kita, gitu ya. Jadi macetnya seperti itu. Jadi kita itu harus ngajak anak-anak untuk joget-joget. Ada yang fanatik joget, ayo kayak gitu. Itu di tempatnya tusuk-tusuk orangnya yang merah ya. Saya di Kuang kemarin 3 ini kalau senang ya, saya senang di Kuang. Saya lupa. Sabtu saya di Kuang di Sabtu. Ya Sabtu saya di Kuang. Itu orangnya muslim tadinya enggak untuk bergerak, tapi saya bilang begitu pasti jadi benar-benar kamu. Dan semua kan tidak aplom baik. Asli ya. Jadi mau ibu jadi kan nanti kalau jadi berat-berat. Pasti sudah pernah banget. Terus aku cerita ini Bu, jadi dia terus nguatin ini Bu. Kita tak aplom juga dia kayak aku. Jadi kalau rungkat barangnya, rungkat apa boleh sini? Nah, saya mainkan dengan pola kemarin ya. Jadi itulah kita harus mengerti yang sesuai dengan yang bisa dengan kita dulu. Itu nomor 1. Terus tertariknya kesehatan, apa nih Bu? Kecantikan, ya boleh. Ada yang berhubungan dengan kecantikan. Jadi nek maaf itu obat terus buat kaget, ya. Jadi kecapean betul. Nah, misalnya ya. Terus lampu itu Bu kalau kere-kere. Ayo tulis. Bu itu biasa kan jalan nolong. Nah, tapi tinggi-tinggi gini kan. Salah satu itu Bu saya ini kenapa Pak? Mau aku nggak bisa langsung. Saya habis ngebel biasa langsung naik 150 siswa dan paling murid 150. Karate ada nih. Jangan ngebel lah. Aku buat katalogi di ngebel ya. Syaratnya datang ke dinas perhubungan. Ketemu Mas Aktualisme ini gitu. Majid, dulu sama orang ngerti ya, Mas Majid. Kalau saya ditanya dulu berapa murid dan berapa wali murid itu dan berapa guru. Tanggalnya saya dikasih dari situ. Aku ini ngebel atau saya suruh langsung main. Kalau tanggalnya nggak boleh milih. Itu tanggalnya aku nggak bisa milih sendiri. Nggak kayak gitu, nah buatnya yang besar aja. Ya, monggo kalau mau naik untuk keterangan asli. Aku nggak nomor kok kayak gitu, nomor nggak enak ya kok butuh gue aku kalau belum ini. Datang kalau Bu ya Bu di depan Hotel Mustika. Tahu Hotel Mustika? Datang di Hotel Mustika ya. Gimana?
Parengan. Nah, warga itu katanya nggak bayar, gratis. Tapi aku nggak teko, tetap aku tidak awalin, nggak bensin, tidak jajan gitu ya. Tuh kok anak-anak yang bilang kok bingung. Bisa bertekad tuh kalau semuanya ya. Bilang, kalau anak langsung bilang dia habis. 5 langkah dalam proses pelatihan atau parenting atau workshop dan lain-lain ya. Menurut ini Desuler terdapat 5 langkah dalam proses pelatihan antara lain menganalisis kebutuhan pelatihan. Contohnya kayak tadi ya, menganalisis kebutuhannya paling rutin dengan yang paling rutin itu misalnya bocah kok di petani atau nelayan kan gitu, kayak apa yang sehariannya gitu ya, kita cari kebiasaan-kebiasaan yang itu berhubungan dengan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, merancang keseluruhan program pelatihan. Jadi harus merancang dulu seperti apa yang disampaikan Bu Cinanti tadi, ada program lah, ojo dewe-dewe, ini programnya turun sama parenting, si kelas dewe orang ya, nanti pilih kelas lain. Itu loh, bodoh-bodoh ini, kalau saya mau numpang-numpang ini orang ya, gurunya orang kreatif, gurunya teman lain gitu ya. Akhirnya ada yang dipasang, aja sekolah ketika pertiwi, gurunya teman lain, itu saya muridnya gurunya anak. Dan satu saya menang jadi LEAD. Dikalikan itu dan muridnya bisa berkurang ya. Yang ketiga, mengembangkan, menyusun dan membuat materi pelatihan. Jadi kita susun sing bisa PowerPoint dari mungkin nanti mau budal lalu itu Tanggane mental atau perangkat sekolah ya. Saya yakin namanya apa bisa ya. Ini mengimplementasikan atau menerapkan program pelatihan. Kalau sudah siap semua, teman-teman semua dikumpulkan. Kalau itu per kelas boleh ya. 80 KKN itu boleh dikumpulkan ya. Tergantung keputusan tadi ya. Menilai atau mengevaluasi efektivitas materi. Ini dibahas bersama-sama. Satu pemimpin di sekolah, walaupun itu tidak kepala sekolah seperti saya, tapi saya kumpulkan semua gimana materi sampean Bu, ayo praktek sih Bu, kayak gitu. Sampai langsung praktek dulu. Percaya pada Bu? Silakan ditanya guru-guru saya itu. Saya suruh praktek di depan teman-temannya. 16 guru saya kumpulkan berulang, ayo kumpul 10 menit. Mana Bu? Baik, saya ini materinya siap kabeh. Sekarang presentasi sebelum ke wali. Aku mulai waktu, aku duduk ngomong. Bentalenan, gue kertas cilik video, terus tulisi. Pertama sih gue ngomong tulis. Jadi lebih baik dia membaca daripada lali ya. Gitu. Sekarang MC aja nggak boleh loh, harus membaca. Kalau biasanya orang main itu dia harus membaca, boleh. Ya kalau MC resmi ya membaca. Tunggu, ada yang memimpin satu begitu, ini kepemimpinan yang kuat jadi. Ini boleh ya misalnya? Iya, maaf kalau gitu. Sekarang perilaku sudah. Nah, perilaku seorang trainer ya. Perilaku yang harus dimiliki seorang trainer untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Keterbukaan dan fleksibilitas. Keterbukaan, maksudnya keterbukaan ini kalau saya ya, karena saya sering bimbing teman-teman ya. Ini teman-teman jadinya itu pernah. Jadi keterbukaan itu gini. Kayak suara misalnya. Saya tuh dari kecil suara banter. Murid itu apa sisir? Sisir itu orang ombak, ya bari ya. Saya ombak itu Bu Sri yo para ombak ya. Ombak kan biru-biru banget. Aku agak banter, aku gelas. Aku bawa ombak itu jedak gitu ya, banter. Akhirnya saya suara keras. Tapi jenengan itu memberikan materi tentang karakter bicara pelan. Suasana kan bicara pelan, bilang permisi dan terima kasih kan itu kan. Dengan karakter. Nanti tak kasih file ya. Setelah ini tak kasih file ini. Jadi saya Bu bisa bicara, tapi saya juga susah untuk menerapkan. Saya bisa bicara untuk nyuruh orang bicara pelan, tapi saya sendiri loh tidak bisa. Ini loh, hari ini saya pun salah. Hari ini loh saya pun salah. Membantu gak demi, terus dulu. Bicara itu tekniknya yang penting benar, yang kita ajak bicara itu benar. Tapi
tapi yang belakang seller itu nggak pakai mic sudah benar kan? Ya. Dan kenapa aku nggak mic? Salah. Salah. Padahal orang bicara interaksi itu yang penting orangnya dengan kita kan? Ya. Lalu kalau apa ya? Ya butuh nih. Pendengarannya itu bisa mengalami konslet. Mengalami konslet. Begitu ya kan? Oh no. Kita sendiri sedang begitu Bu. Jadi sekarang kan ini loh betul. Siapa segera keluar kita jatuh dulu. Apa? Lalu aku kok dua akar sama gomingan gitu. Nah itu. Jadi kalau ngajar, kalau muridnya sudah menang, siapa yang menang? Siapa yang menang? Belajar, ya. tinggal masukin murid. Melayu betul. Itu kan anaknya Oh, sudah kelas menang, denteng ya kan? denteng Melayu. Anak itu nggak mungkin loh kami terus, betul loh dia, ya kan? Ya. Saya murid les abang sampai kuliah teriak. Nah, kebiasaan dia juga kan ya. Pokoknya nek murid pasangan bareng sampai nang murid banter-banter. Cobaan saya ini ngandel itu mestilah penak. Bar kesel. Enak. Karena duit US, ya kan? Itu royo. Nah, jadi tenang aja. Memilih makanan kesukaan. Ya. Harapan kita, murid kita nanti akan bicaranya sudah satu, ya. Nah, dan harus ada yang kontrol. Sing kayak aku yang keluar banter gini berarti kontrol banget saya mau ya, mati, ya kan? Kalau di sekolah saya, karena saya nggak ngajar, perjanjian. Sing tukang lima yang sing ngomong banter sopo, kayak gitu. Ya buming lain ya wis. Jadi saya keliling, oh cuma kalau kita elino kayak gitu. Enggak, itu ya, oh cuma kalau perjanjian kalau nakal ya. Kita kan dua orang bayi yang terbanding dengan uang. Semua kelasnya singgah-singgetan, dan kalau bener-bener saya naik. Tulis ini, bicara kelas. Itu saya tidak pernah di depan anak. Saya kayak Allah teriak tidak ibu. Saya kertas, saya tulisin bicara kelas. Terus saya cari kok. Assalamualaikum. Ya, gitu ya. Karena kalau muridnya udah sana semua, kendalinya di situ, anaknya dari sini. Nah, tak kasih tulisan gede, tempel kendala dia. Bicara melalui. Kan muridnya nggak ketok. Bisanya itu kan kendalanya oke nih. Terus anaknya di sana semua, kan? Jadi gampang ini loh. Bicara melalui ya. Aku kok bantu-bantu bicara lo sama kalau bantu ngomong. Sama nih kalau bantu suara tidak pernah gitu saya. Jadi cuma ditulis ya. Ya, biar enggak ditinggal anak. Ya, betul ternyata udah betul bumi ya gitu ya. SP1. Iya. Itu ya tarifnya. Next, ini tadi jauh di mana? Empati dan keterampilan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu guru kan saya yakin semua bisa. Ini guru ya bu, siapa? Masih monoton gitu. Nah, kan dari sekarang memakai ilmu merdeka. Itu merdeka itu yang pertama dibayar dari 03 itu ada CP. Jadi dia khusus data gitu. Ya nggak ada jaringannya, dia data akan bergerak. Kadang naik data, kadang ya, kadang naik, kadang pelan. Dia itu intonasinya, jadi nggak jaringan. Terus komunikasi itu harus ada interaksi yang penting dulu. Jadi kan kadang lali, semua terus audionya nggak di kopeni, nggak dijak interaksi, kan? Begitu. Pernah diajarkan seperti itu ngajarnya? Pernah? Pernah. Karena yang kita kali itu putranya jenengan, di mana bu? Putranya jenengan sudah mau bicara pelan, gitu ya. Jadi ada interaksi ditanya, gitu ya. Tuh. Jadi
pesertanya keseluruhan ya tidak nyanyi, harus ngerti audien itu gitu ya, harus ngerti audien. Nah audien muslim harus tidak duluke terus, dan selawatan ya. Tapi kalau mau ajak juga dikandani sih bang, ini kan harus bergerak gitu ya, jadi lebih bergerak. Kalau nggak bergerak kan nanti cairannya di sini kering bu. Kita harus bergerak. Guru TK dengan itu lain ya, kalau nyanyi tuh kemampuan untuk mendorong dan menginspirasi. Sudah paham? Kemampuan yang kuat juga belum. Next lagi. Sebelum langkah bisa tanya kerja, saya baca aja. Berdirinya jalan. Analisis kebutuhan, tentukan tujuan, sudah itu ya. Penting untuk mengukurnya, tentukan rencana teknis. Nah, jangan lupakan prinsip belajar orang dewasa, nanti akan bisa menulis ya. Bagaimana kita memberikan materi kepada orang dewasa. Buat silatus pelatihan, persiapkan materi pelatihan. Next, please. Next, please. Next. Lanjut. Nah ini, ayo nanti Ibu Tuti. Next, Tuti. Next. Ya bahasa di kita begini ya. Ini di mana? Ayo. Bukan. Di Banyuwangi ya. Di Jatinangor ya ruangannya ya. Nah ini nanti ayo. Nah ini di BPD. Loh ini di Topan ini. Nah, ini di Parengan. Ingat yang Parengan? Ini? Ya. Oh belum di Tumpang ya. Di Tumpang sana. Ini di kafe saya. Perdonya ini ingin ke saya ya langsung. Terima kasih. Masih banyak sebenarnya seperti saya cuplik. Maka kalau melihat aktivitas saya pas waktu parenting itu di YouTube saya namanya Mina Dari TKPD. Jangan lupa di ini betulan gitu. Yang kedua kita mau belajar. Sebenarnya mau saya ajak untuk praktek ya. Bentuk 3 kelompok, ya. Terus setiap kelompok ada yang jadi moderator. Moderator itu yang kayak MC itu. Nah hari ini akan materi parenting kita, tema kita adalah mendidik dana digital yang akan disampaikan oleh Ibu. Ya, ada yang jadi itu, ada yang menjadi narasumber. Sudah saya printkan ini apa? Filenya, ya, PowerPoint-nya sudah saya. Nanti jadinya ngajar yang lain ada yang sudah satu, terus ada yang bentuk keliling begini tuh. Praktek, ya. Praktek selesai 5 menit, 5 menit di 4 menit lagi. Praktek ya, praktek bagaimana kita berhadapan dengan teman-teman kita. Proses seperti itu. Jadi jadinya sebelum terjun ke wali murid itu isi di sini loh, ya kan? Nah, harus praktek dulu, belajar praktek. Terus bla pulang yang arah pengakuan dewe. Terus sekarang moderatornya bilang, nah, sekarang. Demikian ibu-ibu tampilnya materi yang disampaikan oleh Ibu Bidaya. Bagaimana menurut Bu Tuti pendapatnya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Bu Tuti dulu. Waktu suwi-suwi kasih berapa menit? 5 menit aja. durasi. Bagus ini ya. Oh iya. Ditampung. Bagaimana Bu Tuti penampilannya narasumber tadi loh? Bisa Bidaya yang jadi narasumber ya. Jadi itu semua akan berpendapat, ya. Tapi pendapatnya bagaimana kita sebagai penilai yang itu nanti yang dinilai nggak uring-uring, harus bisa nyusun kalimat. Jadi yang latihan bukan hanya narasumbernya, tapi juga yang berpendapat. Bagaimana mengutarakan kelemahan-kelemahan itu
tapi tidak awkward gitu ya, tidak awkward. Wah, bagus ya tadi penampilannya Bu Tuti untuk memberikan materi komunikasi efektif, interaksinya dengan wali murid bagus. Saya salut, begitu ya. Bagus sekali. Mungkin ada tambahan dari saya. Kalau misalnya ditambah seperti ini bagaimana, gitu ya? Jadi halus gitu loh, belajar ngomong halus. Bagaimana? Habis istirahat aja ya, sebentar. Is, waktunya nanti prakteknya berapa menit kira-kira? Habis istirahat kok. Waktunya nanti presentasi 7 menit. Terus nyari pendapat dari teman-temannya cukup setengah menitan ya. Setengah menitan kalau 15 berarti 7 menit kan, jadi 15 menit. Dari istirahat waktu cuma 15 menit harus kita manfaatkan benar karena saya sudah setiap hari begitu. Alhamdulillah 15 menit sudah cukup baru mulai ya itu. Tidak banyak komen dan tidak banyak usulan. Jadi 15 menit nanti habis istirahat dengan seperti itu langsung ya, kalau usah kita perintah langsung nanti Bu Cip dan Bu Is dan saya akan mendampingi dengan ya 3 kelompok dibagi, silakan membagi sendiri kelompoknya. Dan ini ada 3 contoh PowerPoint ya. Demikian dari saya.